Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fawaid sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah, setiap muslim meyakini bahwa alam semesta ini, langit dan bumi, beserta segala isinya adalah ciptaan Allah dan berada di bawah kekuasaannya. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam ini kecuali Allah. Ini adalah bagian dari keyakinan mendasar, bahkan fitrah yang telah Allah tanamkan dalam hati manusia. Inilah yang disebut para ulama dengan istilah Tauhid Rububiyah. Keyakinan bahwa Allah Maha Esa dalam hal mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta. Umat manusia pada dasarnya telah mengetahui hal ini dalam lubuk hati mereka. Bahkan mereka yang musyrik dan kafir sekalipun mengakui hal ini. Jika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Jika mereka ditanya siapa yang memberi rezeki, mereka menjawab Allah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Pada hari-hari ini ketika musibah wabah telah melanda di berbagai negara dan menerpa berbagai lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin, yang punya kedudukan maupun yang biasa, maka orang pun kembali tersadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak berdaya di hadapan kekuasaan Allah. Makhluk kecil bernama virus pun mampu menumbangkan arogansi dan kesombongan negara-negara kaya dan adidaya. Pada hari ini kita pun kembali sadar bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dan bantuan Allah. Oleh sebab itu, Nabi SAW memberikan pelajaran akidah mendasar ini di dalam sabdanya kepada Ibnu Abbas. Ya gulam, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah menyebutkan salah satu faedah dari hadis tadi adalah bahwa Nabi SAW memberikan bimbingan dan arahan kepada sahabatnya itu agar bertawakal kepada Allah semata dan tidak menggantungkan hati kepada selain Allah dalam segala urusan. Apakah itu sedikit ataupun banyak? Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia seringkali lupa akan hal ini. Banyak orang yang terlalu bersandar kepada kemampuannya, kecerdasannya, keahliannya, kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya, ataupun kehebatannya. Padahal tanpa pertolongan Allah, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Kalimat yang agung ini mengandung kewajiban bertawakal kepada Allah semata dan agar kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi urusan dan permasalahan. Apabila kita pun telah sadar dan teringat bahwa dunia dan segala isinya adalah milik Allah dan Allah bisa mengatur alam ini sesuai dengan kehendak dan hikmahnya seperti apapun yang Allah inginkan, maka semestinya kita pun kembali sadar bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Karena hanya Allah yang mengatur alam raya ini, Allah pula yang menjamin rezeki seluruh manusia, bahkan setiap binatang yang melata di muka bumi ini. Kebanyakan orang apabila tertimpa musibah dan bencana baru kembali kepada Allah dan berdoa kepadanya, semata-mata agar terlepas dari musibah dan mara bahaya. Akan tetapi,
Pada saat Allah telah menganugerahkan kepada mereka keselamatan, maka tiba-tiba mereka kumat, kembali tenggelam ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka naik ke kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ini merupakan sikap tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidaklah kita ragu bahwa Allah Maha Mampu untuk mengangkat segala bentuk musibah dan bencana yang menimpa manusia. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Bahkan orang-orang musyrik terdahulu pun meyakini bahwa hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka dalam kondisi terancam bahaya dan terjepit. Oleh sebab itulah orang musyrikin terdahulu berdoa kepada Allah semata ketika berada dalam susah dan genting, seraya memurnikan doanya untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaih thumma idza adzaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum birabbihim yusyrikun. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya. Ayat-ayat yang ini jelas memberikan pelajaran kepada kita bahwa sikap kaum musyrikin terdahulu apabila tertimpa musibah maka mereka kembali kepada Allah dan meninggalkan sesembahannya. Sebagaimana dikisahkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Ikrimah bin Abu Jahal yang mengisahkan bahwa orang-orang musyrik kala itu ketika berada di atas kapal dan terancam oleh badai atau ombak lautan, mereka mengatakan, wahai kaum, murnikanlah untuk Rabb kalian permintaan atau doa kalian, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam keadaan ini kecuali Allah. Allah pun telah menegaskan di dalam firman-Nya, yang artinya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling, dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Pelajaran apa yang kiranya kita bisa petik dari musibah, wabah yang menggemparkan dunia? Tentunya banyak yang bisa kita hayati. Salah satunya adalah wajibnya kita bersandar kepada Allah dan tidak kepada kemampuan diri kita. Kita ini lemah, Allah itu maha kuat. Kita ini tidak mampu dan Allah maha mampu. Kita ini tidak tahu sedangkan Allah mengetahui. Kita pun wajib memurnikan ibadah kita kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Dengan demikian, musibah ini semestinya membuat manusia kembali sadar, bertauhid dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Semestinya manusia ingat bahwa sebab utama musibah ini adalah karena syirik dan kufur yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan kata lain, semestinya setelah musibah ini menerpa, seharusnya kita menjadi orang yang semakin ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Semestinya kita tinggalkan segala bentuk sesembahan selainnya, apapun bentuknya. Kita bersihkan hati kita dari syirik, kemunafikan, kefajiran, ria, ujub, serta kesombongan. Jika musibah ini tidak menyadarkan kita akan hal-hal ini, maka perlu waspada, karena bisa jadi Allah telah mengunci hatinya. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, bagaimana mungkin sayatan luka bisa membuat sakit orang yang sudah binasa? Orang yang sudah mati hatinya tidak bisa lagi mengenali kebaikan dan keburukan. Tidak bisa lagi membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dia tidak mau tunduk kecuali dengan apa yang sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Hawa nafsunya adalah imamnya dan kebodohan adalah kendaraan tunggangannya. Dia taklukkan akal sehatnya dalam keadaan terjarah oleh bujuk rayu dan tipu daya para penyeru menuju lembah neraka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepada jalannya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian fawaid hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan diberikan keistiqomahan agar selalu tetap berada di jalannya Quran wa sunnah. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.